Hello everyone, di video kali ini Mama Aris akan membuat kue kuping gajah yang sangat cocok untuk menemani isian toples snack hari raya kamu nantinya. Jadi tidak melulu dengan sajian kue kering yang itu-itu saja ya. Ini sebenarnya salah satu resep kue jadul juga. Cara membuatnya pun sangat mudah dan dengan bahan-bahan yang ekonomis, apalagi ini tanpa menggunakan telur sama sekali. Tapi teman-teman tetap bakal bisa menikmati kue yang bentuknya cute dan teksturnya sangat renyah ini loh. Selain untuk snack hari raya, teman-teman juga bisa menjadikan resep ini sebagai referensi ide jualan di bidang kuliner. Oh ya, untuk resep lengkapnya sudah Mama cantumkan di description box. Tonton terus video ini tanpa skip untuk mengetahui cara membuatnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya agar Mama Aris makin semangat berkreasi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, the first step how to make it as simple as I have said before. Just check it out. Please prepare 200 gram terigu protein rendah, 1 sendok teh vanili atau diganti daun pandan juga boleh, 2 sendok makan butter atau diganti margarin juga oke, 100 ml air, 1 bungkus SKM putih, 1 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok makan maizena, seperempat sendok teh garam, dan 3 sendok makan gula halus. Di sini saya menggunakan gula pasir yang di blender. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian ayak terigu secara bertahap. Fungsi diayak bertahap agar nanti teksturnya tidak ada yang bergerindil. Setelah itu campurkan gula halus, maizena, garam, vanili, dan air secara bertahap. Kemudian aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Jangan lupa tambahkan butter dan susu kental manis putih. Jika sudah, kemudian aduk-aduk kembali hingga semua bahan benar-benar tercampur merata. Di sini saya melanjutkan mengaduk adonan menggunakan tangan bersih agar memastikan semua bahan telah tercampur menyeluruh. Teman-teman boleh menambahkan air sedikit saja apabila dirasa adonan masih terlalu kering. Ini saya menggunakan sisa air dari penggunaan awal, jadi dari 100 ml air yang saya sediakan masih sisa segini. Bisa disesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing saja ya. Setelah itu bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Satu bagian lain kita sisihkan dan taruh di wadah kedap udara dulu agar tidak rawan kering. Kemudian satu bagian yang ini kita campurkan dengan coklat bubuk. Teman-teman boleh tambahkan air sedikit saja jika dirasa adonan masih terlalu kering. Lalu ratakan dengan menggunakan tangan bersih hingga tercampur merata dan seluruh permukaan berwarna coklat seperti ini. Selanjutnya, masukkan adonan coklat ke dalam plastik bening. Di sini saya menggunakan plastik ukuran 1 kg. Lalu gilas dengan menggunakan rolling pin hingga benar-benar pipih. Di video ini saya tidak menggilasnya hingga ke batas ujung plastiknya ya. Lipat sedikit agar kita dapat menggilas permukaan ujungnya hingga benar-benar rata dan rapi seperti ini. Tuh ya, kurang lebih tingkat ketebalan pipihnya begini. Kemudian lanjut lakukan hal yang sama pada adonan putihnya. Gilas adonan putih hingga memiliki ukuran panjang dan ketebalan yang sama dengan adonan coklat sebelumnya. Setelah itu keluarkan adonan coklat dan putih dari dalam plastik. Kemudian tumpuk kedua adonan, di mana adonan putih di bagian bawah, lalu adonan coklat di atasnya, dan ratakan pinggir-pinggirnya hingga sama rata. Masukkan kembali kedua adonan yang telah ditumpuk ke dalam wadah plastik bekas wadah gilasan sebelumnya. Ini plastiknya sudah saya gunting ketika mengeluarkan adonan tadi, jadi sekarang lebih mudah memasukkan adonan yang telah pipih ini. Kemudian gilas kembali, cukup ditekan-tekan saja hingga kedua adonan ini saling menempel dan menyatu. Selanjutnya lepaskan plastik atasnya, ambil sisi pinggir lalu tekan-tekan ke dalam dan dorong hingga memadat. Kemudian gulung adonan secara perlahan hingga sisi kanan kiri dan tengahnya sama rata. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh ya, jangan lupa olesi air pada sisi-sisi pinggiran terakhir adonan agar terkunci dan tertutup rapat. Lalu bungkus kembali menggunakan lapisan plastik alasnya. Masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 3 jam agar teksturnya keras dan memadat. Fungsinya agar mudah ketika memotong adonan tipis-tipis nantinya. Selain itu, gunakan pisau yang benar-benar tajam atau boleh juga menggunakan cutter. Pastikan dalam kondisi baru ya, bukan cutter bekas mengasah pensil. Just kidding. Oke, lanjut.
Nah, ini sudah saya diamkan di dalam freezer selama kurang lebih 3,5 jam. Kemudian keluarkan adonan dari wadah plastiknya dan siap untuk dipotong tipis-tipis. Pastikan memotongnya dengan tipis ya teman-teman, agar ketika digoreng nantinya tidak rawan melempem. Nah, kurang lebih teksturnya menjadi seperti ini. Cantik banget kan motifnya? Jajanan legendaris ini memang nggak pernah lekang oleh waktu ya. Sangat cocok untuk isian snack hari raya maupun untuk camilan harian di rumah, atau bisa juga jadi ide bisnis olahan snack ringan untuk isian toples di ruang tamu. Oke teman-teman, ini sudah selesai dipotong-potong dan siap untuk digoreng. Yuk mari kita let's go. Selanjutnya panaskan minyak goreng di atas api kompor cenderung kecil. Pastikan minyak sudah dalam kondisi benar-benar panas, lalu goreng adonan kuping gajah ini secukupnya secara bertahap. Dalam satu kali menggoreng, jangan terlalu banyak memasukkan adonannya ke dalam teflon penggorengan. Nanti akan rawan saling menempel satu sama lain dan akhirnya jadi rawan tidak renyah deh. Selain itu, perhatikan porsi minyaknya juga ya. Jangan sampai terlalu sedikit dan jangan terlalu panas juga, karena mungkin tekanan api kompor yang terlalu besar akan menyebabkan kue kuping gajah ini menjadi rawan gosong. Jangan lupa tiriskan kue kuping gajah yang sudah matang. Eits, jangan buru-buru untuk dimasukkan ke dalam toples. Tunggu terlebih dahulu agar kuenya memiliki suhu ruang, baru deh dimasukkan ke toples. Sebab kalau dimasukkan ke toples dalam kondisi kue masih panas pun akan menyebabkan rawan melempem alias tidak renyah. Syukurlah ini kue kuping gajahnya sudah matang dan siap untuk disajikan di hari raya sebentar lagi. Gimana teman-teman? Anti ribet banget kan? Bentuknya pun lucu dan unik ya. Setelah menonton video ini, yuk membuat di rumah. Kue kuping gajah akan menjadi kawan baik ketika disandingkan dengan kue kering hari raya lainnya di meja ruang tamu. Tuh ya, ketika dicuil-cuil seperti ini pun juga kelihatan banget sangat renyah kan? Padahal tanpa menggunakan telur sama sekali loh. Cukup dengan teknik pembuatan yang tepat, insya Allah akan menghasilkan kue kuping gajah yang renyah dan cantik. Yippee, finally it's almost done. Kupas tuntas kita kali ini gimana caranya membuat kue kuping gajah tetap renyah meskipun tanpa menggunakan telur. So, it can be concluded that it's one of the most favorite recipe and recommended to try ya. Oke teman-teman, segini dulu untuk resep kali ini. Happy trying at home.